Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Rahmat Ghazali, peserta Latsar CPNS Universitas Sulawesi Barat tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai berorientasi pelayanan. Fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, yang dalam hal ini mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu pelayanan publik? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di sini yang menjadi penyelenggara publik yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan publik. Panduan perilaku berorientasi pelayanan terdiri atas 3. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dalam hal ini dapat diwujudkan dengan contohnya seperti mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, kemudian menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, yang dapat diwujudkan dengan memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, kemudian memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti, yang dapat diwujudkan dengan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, serta mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Prinsip dalam pelayanan publik terdiri atas 9 bagian. Yang pertama, partisipatif, yaitu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian yang kedua, yaitu transparan, di mana penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, responsif, di mana pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lainnya. Yang kelima, yaitu mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga. Kemudian yang keenam, efektif dan efisien, di mana penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, yang dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Kemudian accessible, di mana pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Yang kedelapan, yaitu akuntabel.
Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Dan yang kesembilan, berkeadilan, mana salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.